Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku akan bacakan untuk feminin. Tadi sudah ada maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Ini hanya sebagai mediasi. Wow, terbang guys. Ya, sebagai mediasi feminim, ada apa denganmu? Oke, kita lihat ya. Di sini keluarnya Queen of the Earth. So, feminim sedang sibuk dengan karir, dengan kehidupannya, dan sangat-sangat feminim di sini. Karena benar-benar ingin menunjukkan kalau feminim bisa hidup tanpa maskulin. Feminim di sini menjadi seseorang yang penuh dengan kemewahan tentang dirinya, sangat-sangat organized tentang kehidupannya. Karena feminim ingin melakukan praktik lagi, bukan hanya ucapan yang selama ini dia berikan ke maskulin. Ya, kalau dia bisa hidup tanpa maskulin, ya, tapi sekarang feminim action, yaitu benar-benar lakukan dengan praktek, ya. Dan feminim memiliki kekuatan kekuatan ilmu alam, yaitu tentang insting yang kuat, ya. Karena feminim memakai sistem apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Aku ambil ya, keren habis loh terbang. Belum baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kita lihat dengan feminim ke maskulin ya. Ini aku ambil ya. Ini aku ambil. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua, terutama untuk feminim ya, maskulin dia tuh jadinya untuk feminim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, what do not tell feminim to masculine. Five of fire, Ten of earth, wow. Two of cups in the reverse. Oke, di sini ada duel the fortune feminim, dan ada the king of sword in the reverse, the king of fire of wands in the reverse, and the three of sword. Oke, kita lihat the ten of cups and four of cups. Oke, yang aku lihat di sini feminim sebenarnya sakit hati ya. Banyak kekecewaan dan kebingungan tentang union kepada maskulin, karena dia masih terluka ya di sini, masih merasakan sakit hati dari adanya cinta segitiga atau three of party yang terjadi, yang membuat feminim berpikir kembali, kalaupun mau union pasti ujungnya akan sakit juga ya. Karena di sini yang terlihat dia terluka feminim dari si maskulin yang selalu mempermainkan kepercayaannya, mempermainkan ketegasannya, mempermainkan kejujurannya si feminim tentang perasaannya feminim kepada maskulin. Dan di sini dia melihat maskulin banyak sekali
kegagalan ya, tentang masa depannya bersama feminim, dan juga feminim sangat sakit hati ketidakjujurannya si maskulin yang tidak berlaku adil, bahkan juga maskulin menjadi brutal, kadang menjadi diktator, pengen tahu kehidupannya feminim hanya untuk mengganggu ya di sini. Dan ini membuat feminim merasa dikontrol oleh si maskulin, terluka ya. Dan yang aku lihat akan ada pembayaran karma ya dari perbuatannya si maskulin, yang mana feminim yakin ya the wheel of fortune akan berputar, yaitu tentang karma akan berputar. Makanya feminim di sini coba untuk memperbaiki diri, karena ada di Hermit centernya, the Queen of Earth, the Five of Wands, Ten of Earth yaitu Ten of Pentacles, the Hermit, Five of Cups, and Ten of Wands, and the Two of Cups in the reverse. Ini jelas banget ya. Feminim konflik batin ya, konflik batin tentang union, dan banyak drama untuk union. Makanya feminim coba untuk fokus kepada diri sendiri di dalam kesedihannya. Jadi ingin memperbaiki apa yang membuat feminim trauma, membuat feminim tidak bisa melupakan masa lalu, karena dia sangat sulit sekali ya untuk menerima maskulin lagi sebagai twin flames ataupun soulmate ya di sini, karena ketidakbahagiaan di antara feminim dan maskulin yang membuat feminim merasa banyak sekali kekecewaan, tangisan ya, tentang tertekannya perasaan dia dari perpisahan, dari kekecewaan, karena ada sekali ketidakharmonisan di antara keduanya ya. Dan ini di antara keduanya tidak disconnect dulu ya, jadi nggak ada connection, nggak ada imbalance, dan selalu argumentasi, break up, dan selalu tidak happy. Bahkan sebagian juga masih merasa tertekan dari adanya perceraian di sini, dari perpisahan. Makanya si feminim coba untuk fokus ya kepada keuangannya dia, terutama keluarga, karena dia juga ingin mempertahankan kehidupannya dia di sini ya, karena dia coba melawan segala rintangan, coba melawan dari konflik batinnya dia untuk bisa union, karena dia sadari kalaupun dia union nantinya akan ada pertengkaran dan kekecewaan lagi, dan selalu tidak bisa move on, nantinya stagnan ya di sini. Makanya feminim tidak mau membicarakan kepada maskulin kalau dia kecewa, kalau dia sedih ya dari hubungan ini. Dia diem aja, dia rahasiakan perasaannya itu ke maskulin. Kita lihat ya clarify-nya dari the Queen of Earth. Jadi di sini aku lihat feminim benar-benar coba kuat tanpa maskulin, dan dia juga melawan konflik batinnya, dan dia fokus kepada kesalahan dia, apa yang membuat dia trauma. Dia lawan semua, yaitu dengan membahagiakan keluarganya, fokus tentang keuangan. Walaupun sulit, dia harus melalui tentang perasaannya terhadap perpisahan ini dan ketidakharmonisan kepada maskulin. Three of Wands, wow, okay. Five of Wands, clarify please. The Magician in reverse, okay. The Hangman,
Two of Swords in the reverse. The Wheel of Fortune in the reverse. Two of Wands. Okay. The Emperor. And Six of Pentacles. The Temperance. Page of Wands, the Sun, and Strange, High Priestess, the Empress, the Love, the Lovers. Okay, in the reverse, like I said to you, feminim di sini tidak bahagia ya dengan perjalanan Twin Flames, yang mana dia berharap ada pernikahan, union di sini, tapi ternyata dia tidak bahagia karena ada orang ketiga yang dirahasiakan oleh maskulin. Ini membuat dia coba untuk membahagiakan dirinya sendiri, memberanikan diri, walaupun dia tidak suka dengan perpisahan ini karena dia merasa tertekan dan sulit menerima, tapi dia memberanikan diri. Kenapa? Karena dia ingin bahagia, si feminim ya di sini. Dengan optimisnya feminim lakukan segala hal, coba untuk membahagiakan diri dan juga menjadi seseorang yang tidak takut dengan segala hal. Membuat feminim memberanikan diri itu belajar tentang kesabaran dan coba untuk tidak rush, tidak cepat-cepat. Bahkan feminim juga menjadi orang yang terbuka dengan orang lain di sini, yaitu berbagi kestabilan apa pengalamannya feminim, keuangan, rezeki, semuanya dia coba berbagi. Dan dia juga bersabar ya tentang untuk keadilan dirinya di sini. Karena yang aku lihat di sini the Queen of Pentacles sama Three of Wands ya, feminim coba untuk ini ya, progres kembali kehidupannya, terutama karir dan komitmen. Karena feminim coba untuk ada traveling mungkin nanti ya, ada rencana untuk traveling. Feminim juga coba untuk mensibukkan, mensukseskan karir keuangannya untuk mendapatkan Waalaikumsalam, untuk mendapatkan progres kehidupannya dia ya, dan the journey-nya dia. Dan feminim di sini juga banyak tertekan ya dari adanya drama manipulasi yang dilakukan oleh si maskulin, karena banyak kegagalan yang membuat feminim menjadi seseorang yang penuh dengan drama di sini. Dan ya feminim di sini pasrah sih dari adanya union ya, tentang kembalinya bersama maskulin. Dia pasrah ya, jadi dia tidak mau memaksa untuk bisa kembali bersama si maskulin, karena di sini dia harus melawan ya tentang ketakutannya, yaitu kenyataan ya. Jadi feminim benar-benar menghadapi, mencari jiwanya. Ini kunci ya, mencari kunci ya, pintu hati ya, mencari siapa dirinya. Feminim mencari jiwanya kepada ilahi dengan the hermit, yaitu perbanyak doa kepada ilahi. Dan feminim juga mau tidak mau harus mengambil keputusan di sini, dan banyak ketakutan dalam kesendiriannya feminim di sini, tapi dia mengoreksi ya. Feminim ini mengoreksi apa sih yang ditakutin dari hubungan ini, apa sih yang dikhawatirkan dari hubungan ini gitu ya di sini. Karena di sini feminim memang merasa apa yang dia alami memang trauma yang aku lihat ya, dan dia juga kehilangan kesempatan. Ini membuat dia sedih, yaitu tentang kebahagiaannya bersama maskulin, karena dia merasa
sesuatu yang membuat dia tidak stabil dalam kehidupannya setelah dia mendapati maskulin dengan orang lain. Ini membuat si feminim kecewa dengan takdirnya bersama si maskulin. Ya, di sini kenapa sih dipertemukan? Jadi si feminim ini merasa kecewa ya, dan kecewa wajar ya, namanya manusia pasti ada kerasa kecewa. Dan di sini 10 of Wands and 2 of Wands. Walaupun sulit untuk memilih maupun sulit ya dalam mencari partnership, tapi feminim akan coba untuk progres kembali dari kesulitannya ini. Kenapa? Karena di dalam ketidakharmonisan, di dalam kekecewaan tentang perpisahan dan perceraian, feminim di sini coba untuk kuat ya dalam kestabilan dirinya, dan coba untuk mengontrol dirinya untuk bisa mengendalikan kehidupannya sendiri tanpa maskulin. So yang aku lihat di sini, feminim memang merasa gagal ya dalam komitmen karena banyak sekali manipulasi yang dia rasakan dari si maskulin ya, dari adanya kebahagiaan bersama, kesuksesan bersama digunakan adanya orang lain di dalam kehidupan. Ini yang membuat yang aku lihat ya, feminim merasa misal ya ketemu dengan maskulin sebenarnya di sini, tapi dia menyadari ini adalah perjalanan hidup, dan feminim juga merasa ini di luar dari dugaannya karena kecewanya sangat dalam dari si maskulin, dan dia juga coba untuk mempelajari karmanya si feminim dari kekecewaannya dia oleh si maskulin. Jadi si feminim ini benar-benar belajar tentang pembelajaran tentang karma ya di sini, tentang dirinya, kalau dia harus lebih baik lagi dari si maskulin dan harus tunjukkan dia bisa hidup tanpa maskulin lebih sukses, lebih bijak, lebih bahagia, lebih berkomitmen ya di sini. Karena aku lihat di sini memang ada kegagalan dalam komitmennya si feminim dan maskulin, yang mana ya dia mau tidak mau harus terima kenyataan, tidak ada lagi pilihan lain. Bahkan yang dia rasakan di sini banyak sekali kebohongan yang terungkap ya dari si maskulin ya di sini, karena topengnya terbuka. Ini membuat si feminim merasa tidak nyaman ya, dan juga merasa kecewa, trauma, bahkan juga merasa selalu fokus ke dalam yang telah hilang. Ini membuat feminim merasa harus mempunyai progres kembali, dan feminim memang sangat sedih banget ya karena ada kegagalan dalam mencari partnership bersama si maskulin yang sekarang ya, yang masa lalu ya, yang masih belum terselesaikan, unfinished business ya. Dan karena di sini yang aku lihat feminim coba untuk progres kembali kehidupannya, mencari jalan yang terbaik lagi, dan dia juga ingin adanya traveling di sini, yang mana memang terkadang dia konflik batin ya, dia ingin adanya kebebasan dari drama yang maskulin gantungi selama ini, tidak ada action. Ini membuat si feminim tidak mau banyak bicara juga dengan maskulin, dan coba untuk tidak action juga, karena si feminim sedang belajar mengoreksi tentang pembayaran karma yang memang sebenarnya sulit dan tertekan. Merasa feminim ini menjadi seseorang yang banyak kesulitan dalam kehidupannya ya selama ini, tapi dia coba untuk kuat dan coba untuk bisa mengontrol dirinya untuk bisa stabil lagi dalam kehidupan, keuangan, dan kebahagiaannya di sini ya. Makanya dia bisa berbagi, yaitu dengan kesabaran, mengoreksi dirinya, dan optimis ya si feminim, karena ada kebahagiaan di sini ya. Dengan kekuatannya feminim, dengan naturalnya ya menjadi empress, belajar tentang keagamaan walaupun dia tidak
ini ya, apa namanya, dia kan menjadi orang yang selalu berbagi nantinya nih. Wow, sudah berbagi malah ya. Di sini aku lihat, karena dengan kesabaran inilah feminin menjadi orang yang lebih bisa memahami tentang berbagi kebaikan. Ini yang bisa membayar pembelajaran karmanya dia, mengikis, karena dia coba menguatkan diri dari adanya orang ketiga hadir dalam kehidupannya dia ya, karena ada the loversnya in the reverse, yang mana dia ada perceraian, perpisahan, bahkan juga menjadi orang yang banyak konflik ya, trust issue dari adanya twin flames di sini. So kalau yang aku lihat di sini, feminin memang mau tidak mau menerima tentang kesendirian. Jadi kalau yang aku lihat di sini, feminin memang sedang belajar menerima keadaannya dia tentang kesendirian, terutama untuk mencari jiwanya dari pembayaran karma yang dia hadapi sekarang. Sulit, tapi dia bisa melewati karena dia yakin dirinya adalah seseorang yang kuat ya, dan dia percaya dengan yang namanya hukum tabur tuai ya di sini. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.